kitab suci itu yang kita miliki sekarang tidak datang tiba-tiba dengan satu gebok gede gini, tidak. Tetapi bertahap. Kitab suci kita itu kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama ya yang Taurat Musa itu dengan terus ditambah dengan kitab-kitab para nabi dan macam-macam itu. Untuk perjanjian baru yang pertama-tama disebarkan bukan lengkap berapa kitab itu sampai dengan kitab Wahyu, tidak. Tetapi yang disebarkan pertama oleh para murid Yesus adalah kisah sengsara. Dari dia menderita, ditangkap hingga dia bangkit, nanti naik ke surga. Paskah pertama itu bukan dengan kegembiraan yang kita rayakan setiap Paskah itu. Kurnya latihan, waktu komuni nyanyi Haleluya Handel, wah ini konser paling bagus nih, ayo kita nyanyi paling bagus di sini. Tidak. Paskah pertama diliputi dengan ketakutan, kebingungan, ketidakmengertian. Dan itulah pengalaman Paskah. Dasar orang mengalami Yesus yang bangkit itu bukan dengan, aku yakin Yesus bangkit. Tidak. Jadi latar belakang orang Yahudi itu adalah, kalau orang itu diberkati Tuhan, dia pasti tidak mati. Dia bukan orang lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, hari ini kita akan terus dalam 7 hari ke depan, atau 6 hari ke depan lebih tepat, merayakan oktav Paskah. Paskah berdemikian penting bagi kita sehingga gereja kita semua perlu memperpanjang perayaannya hingga 8 hari. Supaya kita sadar bahwa misteri Paskah sungguh-sungguh perlu kita hayati, lalu memberi harapan dan kekuatan baru kepada kita setiap hari. Nah, mari di awal Ekaristi ini kita kembali tenang, kembali hening dulu sejenak, menyadari Tuhan yang berkarya, yang menderita, yang mati dan juga bangkit dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, ajarilah kami memahami semua sabda yang tertulis tentang Yesus Putramu terkasih. Semoga kami dapat melihat dan mengetahui tanda-tanda, agar yakin bahwa Ia tetap hidup. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda, yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh.
dengan tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu adalah sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba, Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea.
dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala sesuatu yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah ambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, bagian kitab suci Perjanjian Baru, Injil terutama, yang disebarkan pertama adalah kisah sengsara hingga kisah kebangkitan. Itu satu kesatuan. Jadi kitab suci itu yang kita miliki sekarang tidak datang tiba-tiba dengan satu gebok gede gini, tidak. Tetapi bertahap. Kitab suci kita itu kan ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ya yang Taurat Musa itu dengan terus ditambah dengan kitab-kitab para nabi dan macam-macam itu. Untuk Perjanjian Baru yang pertama-tama disebarkan bukan lengkap berapa kitab itu sampai dengan kitab Wahyu, tidak. Tetapi yang disebarkan pertama oleh para murid Yesus adalah kisah sengsara. Dari dia menderita, ditangkap, hingga dia bangkit. Nanti naik ke surga. Nah itu kisah pertama yang disebarkan. Paskah pertama itu bukan dengan kegembiraan yang kita rayakan setiap Paskah itu. Kurnya latihan, waktu komuni nyanyi Haleluya Handel. Wah ini konser paling bagus nih, ayo kita nyanyi paling bagus di sini. Tidak. Paskah pertama diliputi dengan ketakutan, kebingungan, ketidakmengertian. Dan itulah pengalaman Paskah. Dasar orang mengalami Yesus yang bangkit itu bukan dengan, aku yakin Yesus bangkit. Tidak. Jadi, background, latar belakang orang Yahudi itu adalah, orang itu, kalau orang itu diberkati Tuhan, dia pasti tidak mati. Dikatakan sebagai dia bukan orang lagi. Ini kan matinya bukan mati sebagai orang yang mati di rumah, enggak. Mati sakit, tidak bahkan. Nah, kalau mati sakit tetap orang menganggap dia manusia, hanya tidak diberkati. Tetapi ini tidak lagi dianggap sebagai manusia. Kekecewaan demikian besar ada dalam diri para murid. Mereka kecewa, kenapa Tuhan, orang yang kami kagumi dengan demikian kami ikuti, kami teladani ini, mati ngenesnya demikian parah. Bahkan tidak dianggap sebagai manusia lagi. Nah ini perjuangan ini, nanti selama seminggu ini kita akan melihat itu terus. Dinamika para murid, di mana para murid itu berjuang, meyakini bahwa Yesus yang mereka ikuti itu, yang menderita, yang mati ngenes itu, sekarang bangkit. Maka tadi dikatakan, perempuan-perempuan tadi ke kubur bukan mau menjumpai Yesus yang bangkit, mau melihat tubuh Yesus yang mati. Tetapi tidak ketemu, lalu dikatakan mereka dikatakan bahwa Yesus sudah bangkit, kamu pergi cepat-cepat. Pertama-tama mereka diliputi ketakutan yang demikian besar. Karena Yesus mengatakan, salam bagimu, jangan takut. Apakah tiba-tiba langsung yakin bahwa itu Yesus? Tidak. Dalam pengalaman hidup kita pun sama. Pada saat kita diliputi kesedihan demikian besar, banyak persoalan, banyak hal yang membuat kita jenuh, banyak hal membuat kita rasanya pengen berhenti. Tuhan, gak kuat lagi nih, gimana nih? Semua orang membenci kita, semua orang memfitnah kita, semua orang tidak menyukai kita. Ketakutan demikian besar akan masa depan, ketakutan demikian besar akan kesehatan kita pada saat kita merasa sakit. Semuanya itu adalah pengalaman pertama yang harus dialami oleh setiap orang Kristen pada saat dia mau mengalami Paskah ini. Lalu pada saat orang demikian putus asa dan dia tetap yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia, kita akan mengalami apa yang dinamakan peristiwa kebangkitan ini. Maka orang harus benar-benar berat hidupnya, lalu dia harus berjuang dengan kemanusiawian dia, logika dan perhitungan dia, baru dia meloncat. Jadi iman kebangkitan itu kan seluruh perhitungan manusiawi kita, logika kita nggak iso lagi.
mengerti. Lalu ada di seberang sana adalah harapan. Tetapi ada jurang yang besar ini di sini nih, antara logika kita, pengalaman hidup kita, konkret kita itu dengan iya ya, Tuhan tuh mujizat, membuat mujizat bisa. Dia bangkit dari mati. Ada gap besar ini. Nah, orang harus berani meloncat. Kalau mau meloncat itu kan awang-awangan tuh, orang Jawa bilang awang-awangan. Iso sampai sana enggak ya? Bener enggak ya? Yakin enggak ya? Nanti jangan-jangan malah lebih hancur lagi. Seluruh kekhawatiran ini meliputi semua pengalaman akan Yesus yang bangkit. Nah, sekarang coba direnungkan. Pada saat saya berdoa, dan pada saat doa itu saya mengalami banyak hal yang berat, kekhawatiran, nanti kalau aku memutuskan ini, ya kalau diterima, kalau enggak, ya kalau baik, kalau enggak, ya kalau semakin gitu toh. Nah, pada saat itu, apakah kita tetap berani berdoa kepada Yesus yang menderita, mati, dan bangkit? Apakah kita tetap berani setia dengan satu model doa? Tidak nyari, Romo punya doa yang manjur enggak ya? Itu yang kita cari, bukan Tuhannya, tetapi kitanya. Coba direnungkan sejenak, apakah kita berani tetap berdoa kepada Tuhan, meskipun rasanya doa-doa kita tidak juga terkabulkan? Apakah kita tetap mau setia dengan iman kita, meskipun iman yang saya yakini benar ini ternyata membuat saya punya banyak persoalan, punya banyak kesulitan dalam hidup kita setiap hari. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Kristus yang bangkit dari alam maut takkan mati lagi, maut takkan menguasainya lagi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami telah Kau perkenankan menempuh jalan keselamatan. Penuhilah kami dengan rahmat dan semangat Paskah-Mu, supaya layak menerima anugerah-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita selanjutnya, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.